Bayangkan, sebuah desa sunyi di tengah kabut pagi, berubah menjadi lautan bisik-bisik. Warga berkumpul di warung kopi, mata mereka membelalak, bibir bergetar menahan kekagetan. Kabar itu datang dari mulut ke mulut, seperti angin buruk yang menyapu ladang padi. Santi, anak Bu Surti, katanya melahirkan anak dari anjing. Kalimat itu terdengar seperti lelucon kejam. Tapi wajah para tetangga tidak tertawa. Mereka tegang. Ada rasa takut, jijik, dan marah yang bercampur jadi satu. Rumah Reyot di ujung kampung Jatirejo itu kini dikerumuni. Orang datang tak sekadar ingin tahu. Mereka haus sensasi. Ada yang membawa ponsel. Ada yang mengintip dari sela jendela bambu. Di dalam rumah, seorang perempuan terbaring lemah. Tubuhnya masih basah keringat, napasnya terengah, dan di pelukannya terbaring bayi merah. Bayi itu tampak normal, sangat normal. Wajahnya manis, matanya terbuka. Tapi mulut warga tetap tak bisa berhenti. Katanya, itu bukan anak manusia. Dia kawin sama anjing hitam. Serius. Anjingnya dulu sering ikut dia keliling jualan kue. Ah, jangan gila. Tapi, aku pernah lihat. Emang aneh itu anjing. Matanya kayak ngerti bahasa manusia. Dia ngaku sendiri. Loh, katanya anjing itu datang dalam mimpi. Terus, ya gitu. Semua desas-desus berputar liar. Tak ada yang peduli bahwa Santi, gadis pendiam penjual kue itu, sedang menahan luka. Tak ada yang bertanya, mengapa ia bisa hamil. Tak ada yang berani menyentuh bayi itu, walaupun jelas-jelas bukan makhluk aneh. Mereka hanya ingin satu hal, menonton kehancuran orang lain. Santi menatap langit-langit kamarnya yang reyot. Matanya sembab. Air susu belum keluar. Tapi ia tetap mencoba menyusui anak itu dengan tangan gemetar. Di luar, seseorang mengetuk pintu keras-keras. Lalu suara terdengar. Santi, keluar. Jelaskan ini semua. Kalau tidak, kami yang akan bawa anakmu. Tangis bayi itu menguat. Santi memeluknya erat-erat. Seperti takut dunia akan merebut satu-satunya hal yang masih membuatnya bertahan. 2 minggu sebelumnya, perut Santi membesar secara misterius. Tidak ada yang percaya bahwa ia tidak pernah menikah. Bahkan tetangga terdekat menyebutnya wanita gila. Tapi yang membuat warga gempar adalah pengakuan itu. Santi bilang, yang menghamilinya bukan manusia. Ia menyebut sosok anjing hitam. Bulu lebat. Mata menyala dalam gelap. Makhluk itu datang dalam mimpinya, merayunya dengan bahasa manusia. Lalu, menikahinya, di tengah hujan deras, di bawah pohon pisang yang tumbuh sendiri di pekarangan belakang. Dia tidak menggigitku, dia menatapku, dan aku tidak bisa bergerak. Aku merasa seperti diikat dari dalam. Tapi aku tidak takut. Aku merasa tenang. Begitu pengakuan Santi kepada salah satu bidan yang pertama datang sebelum pingsan karena kaget melihat darah meluber tanpa pertolongan medis. Kini, pengakuan itu menyebar. Masyarakat tidak menganggap Santi sebagai korban, tapi sebagai pelaku dosa. Anaknya dijuluki anak siluman, anak asuh, bahkan ada yang menyarankan agar bayi itu dibuang ke sungai. Desa Jatirejo berubah menjadi pengadilan tanpa hakim. Dan Santi, satu-satunya terdakwa, ditelanjangi oleh rumor, dihukum oleh cemoohan. Malam hari, ketika suara jangkrik bersahutan dan sebagian warga tertidur, Santi duduk di dekat jendela bambu. Di pelukannya, bayi itu terlelap. Ia menatap bulan, bibirnya gemetar. Aku rela dikata gila, asalkan orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tangisnya tak terdengar oleh siapa-siapa. Tapi di sudut langit malam, awan hitam mulai berkumpul. Pertanda bahwa badai sebenarnya belum dimulai. Rumah Reyot itu kini sunyi. Setelah kehebohan siang tadi, warga perlahan membubarkan diri. Tapi bisik-bisik tetap bergema. Santi masih terbaring di tikar lusuh, sementara bayinya tertidur di sampingnya. Tak ada yang datang memberi makan.
Tak ada yang datang menawarkan bantuan. Bahkan bidan yang sempat datang pun enggan kembali. Di tengah kesunyian malam, suara anjing menggonggong terdengar samar dari arah hutan belakang desa. Gonggongan itu tidak seperti biasanya. Pau. Dalam. Seolah berasal dari dada yang menyimpan luka. Santi membuka matanya. Ia bangkit perlahan. Ditatapnya bayinya sejenak. Lalu keluar dari pintu yang sudah tak punya daun. Langkahnya pelan menuju pekarangan belakang. Di sana, sebatang pohon pisang tumbuh sendiri. Tak pernah ada yang menanamnya. Akar-akarnya mencuat dari tanah kering, seperti tangan yang mencengkeram rahasia. Pohon itu adalah saksi bisu dari malam paling kelam dalam hidup Santi. Ia berdiri di depan batang pisang itu, tubuhnya gemetar. "Maafkan aku," bisiknya lirih. Beberapa bulan lalu, di malam yang sunyi seperti ini, Santi pulang lebih larut dari biasanya. Hujan turun deras. Jalanan becek dan gelap. Saat melewati tikungan kecil menuju rumah, ia mendengar langkah kaki dari semak-semak. Awalnya, ia kira itu anjing. Tapi kemudian, bayangan besar melompat dari kegelapan. Santi tidak sempat berteriak. Mulutnya dibekap. Tubuhnya dilempar ke tanah. Hujan menenggelamkan suaranya. Daun-daun pisang basah menyentuh wajahnya. Ia hanya bisa menangis dalam diam, sementara kegelapan menelannya hidup-hidup. Setelah malam itu, tubuhnya berubah. Mual, lemah, dan akhirnya hamil. Namun ia tak pernah mengadu. Ia tak tahu siapa pelakunya. Wajahnya samar, tangannya kuat. Tapi ia yakin itu bukan anjing. Bukan juga makhluk gaib. Itu manusia. Manusia yang lebih buas dari binatang. Tapi bagaimana bisa ia mengatakan yang sebenarnya? Ketika warga sudah lebih dulu menyusun cerita sendiri, ketika lebih mudah menyebutnya gila, daripada menerima kenyataan bahwa kekerasan bisa terjadi bahkan di desa yang katanya penuh norma, maka lahirlah kisah Anjing Hitam. Kisah yang ia ciptakan sendiri untuk menyelamatkan secuil harga dirinya yang tersisa. Santi tahu, tidak ada yang akan percaya padanya. Tapi jika ia bilang bahwa makhluk gaib menghamilinya, paling tidak, orang-orang akan berhenti bertanya. Paling tidak, mereka akan takut bukan jijik. Ia kembali masuk rumah. Matanya menatap kosong. Besok, ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Bayinya butuh makan. Tapi siapa yang akan membeli kue dari wanita yang dicap menikah dengan anjing? Pagi pun datang. Sinar mentari menyinari pintu rumahnya yang menggantung. Seorang anak kecil lewat dan melemparkan batu ke arah rumah itu. "Hei anak anjing, mama kamu kawin sama Asu." Teriakan itu disambut tawa anak-anak lainnya. Santi hanya bisa menutup telinga bayinya. Ia menunduk. Tapi di balik matanya, ada amarah yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu kapan, tapi suatu saat, kebenaran akan keluar. Dan ketika itu terjadi, semua orang yang tertawa akan menangis. Hari-hari berlalu. Tapi Santi tetap terkurung dalam stigma yang diciptakan oleh desanya sendiri. Warga Jatirejo kini tak hanya menjauh, tapi mulai memperlakukannya seperti aib yang harus dihapus. Warung-warung enggan melayani. Ibu-ibu melarang anak-anak mereka bermain di dekat rumah Santi. Bahkan bekas tempat jualannya dulu di pasar kecil, kini diisi orang lain tanpa permisi. Setiap pagi, ia masih membuat kue. Dengan bahan seadanya. Tepung dari pinjaman terakhir. Minyak bekas pakai 2 kali. Ia berjalan dari rumah ke rumah sambil menggendong bayinya yang dibungkus kain lusuh. Tak banyak yang mau membeli. Beberapa bahkan mengusirnya tanpa kata. "Tolong, Bu, 1. Bayarnya nanti sore ya. Saya cuma mau beli buat anak saya," ucap Santi dengan suara pelan. Tapi perempuan parubaya itu hanya melirik dari balik pintu. "Maaf, kami nggak mau makan kue dari tangan perempuan najis." Pintu ditutup pelan. Tapi cukup untuk mengiris sisa harga diri Santi. Bau keringatnya bercampur dengan debu jalan. Matahari membakar ubun-ubunnya.
Namun langkahnya tetap maju. Demi anak di pelukannya. Anak itu kini sudah mulai membuka mata. Tersenyum. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bahwa dunia yang menantinya sudah penuh luka sebelum ia bisa berjalan. Di sudut pasar lama, beberapa remaja duduk sambil merokok. Melihat Santi lewat, mereka tertawa. Itu dia. Yang katanya dikawin anjing. Apa jangan-jangan anaknya juga bisa gonggong? Tawa mereka pecah. Tapi Santi hanya menunduk. Ia genggam kain penutup bayinya lebih erat. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa setiap ejekan itu seperti paku yang ditancapkan perlahan ke dalam batinnya. Malam harinya, suara ketukan keras kembali terdengar dari depan rumahnya. Santi membuka pintu perlahan. 3 warga berdiri di sana. Ketua RT, dukun kampung, dan 1 lelaki tinggi dengan sorban coklat kusam. Kami datang bukan untuk bertengkar, kata ketua RT. Tapi warga resah. Anakmu bisa jadi bukan anak biasa. Bisa jadi titisan siluman. Dan kami harus melakukan sesuatu. Santi terdiam. Matanya menatap satu persatu. Lalu menggeleng. Anakku manusia biasa. Dia bukan titisan apa-apa. Dukun kampung memotong. Kalau begitu buktikan. Bawa anak itu ke lapangan malam Jumat nanti. Kita akan lihat. Apakah dia akan menggonggong atau menangis seperti manusia. Santi memeluk anaknya. Tidak. Aku tidak akan serahkan anakku ke kalian. Kalian bisa ambil hidupku. Tapi jangan anakku. 3 orang itu pergi. Tapi sebelum keluar pagar bambu, lelaki tinggi itu berkata tanpa menoleh. Kalau kau tidak datang, kami akan anggap kau menyembunyikan siluman. Dan kami punya hak untuk membersihkan kampung ini dari kutukan. Keesokan harinya, rumah Santi dilempari batu. Seekor ayam peliharaan satu-satunya mati dibacok. Di pintunya, ada coretan arang. Perempuan najis, anak setan. Namun di tengah semua itu, bayi Santi tetap tenang. Ia tidak pernah sakit, tidak pernah menangis keras. Seolah tidak terpengaruh kebencian dunia. Mata bayi itu bulat, jernih. Sering menatap langit-langit seakan melihat sesuatu yang tak terlihat orang dewasa. Santi tahu satu hal. Ia harus bertahan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk makhluk kecil yang tidak berdosa itu. Yang hidupnya ditentukan oleh seberapa kuat ibunya menahan luka. Dan di balik segala hinaan, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dada Santi. Bukan dendam, tapi tekad. Bahwa suatu hari, seluruh dunia akan tahu bahwa ia bukan wanita gila. Dan anaknya bukan kutukan. Malam itu langit mendung. Angin bertiup pelan namun dinginnya menggigit sampai ke tulang. Santi duduk di depan rumahnya, menyusui bayi kecil yang terlelap dalam dekapan. Api kecil dari tungku di dekat pintu sudah hampir padam, menyisakan asap tipis yang perlahan naik ke udara. Sesekali ia menatap ke arah jalan setapak, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Pikiran Santi kembali melayang ke masa sebelum semua ini terjadi. Beberapa bulan yang lalu, ia adalah penjual kue keliling yang cukup dikenal di 3 dusun. Wajahnya yang cantik dan ramah sering membuat pelanggan betah berbincang. Tapi malam itu, malam yang mengubah segalanya, datang seperti musibah yang tak diundang. Saat pulang berjualan dari dusun sebelah, jalanan gelap dan becek. Tak ada satupun rumah yang terbuka. Ia melewati jalan setapak dekat kebun pisang. Jalan yang biasa ia lewati saat ingin memotong jalur agar lebih cepat sampai rumah. Namun malam itu, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ia sempat menoleh, tapi gelap menelan segalanya. Tiba-tiba, tangan kasar menyekap mulutnya. Tubuhnya diseret ke semak-semak. Ia berusaha meronta, tapi suara hujan lebih keras dari jeritannya. Lalu semuanya gelap. Setelah kejadian itu, Santi tidak pernah sama lagi. Ia tak pernah bercerita pada siapapun. Tidak ke RT. Tidak ke teman. Bahkan tidak ke arwah ibunya yang fotonya masih tergantung di dinding rumah.
Yang bisa ia lakukan hanyalah diam dan menanggung semuanya sendiri. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, seekor anjing hitam besar datang ke rumah. Duduk di depan pintu, lalu berbicara padanya. "Jangan takut, aku akan menjagamu. Bayimu akan kuat, tapi kau harus diam, agar ia bisa tumbuh dengan selamat." Saat bangun, perutnya terasa mual. Sejak itu, ia mulai percaya bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan petunjuk. Maka ia bangun cerita tentang anjing hitam. Bukan karena ingin menipu, tapi karena butuh sesuatu untuk membungkus luka yang lebih dalam. Karena kalau ia mengaku diperkosa, maka akan banyak yang bertanya, siapa? Di mana? Kapan? Dan kalau ia tidak bisa menjawab, maka ia akan kembali disalahkan, ditertawakan, dituduh membuat cerita bohong demi menutupi aib. Lebih baik dibilang gila, daripada dibilang cari perhatian. Di luar rumah, suara gonggongan anjing menggema. Bayinya terbangun, menangis sebentar lalu diam. Santi menatapnya. Air mata mengalir pelan. "Maafkan Mama, Nak. Mama nggak kuat, tapi Mama harus kuat." Ketukan pelan terdengar di pintu. Bukan seperti warga yang marah, tapi seperti seseorang yang datang membawa kabar. Saat dibuka, seorang lelaki muda berdiri. Pakaiannya sederhana, matanya teduh, dan tangannya membawa sekantong beras serta sebotol minyak goreng. "Maaf Bu Santi, saya Ustaz Farhan. Saya baru pindah dari desa sebelah. Saya dengar tentang ibu, saya hanya ingin tahu kebenarannya." Santi tertegun. Sudah lama tak ada orang berbicara padanya dengan nada lembut. Ia mempersilakan masuk. Mereka duduk di lantai. Bayinya mulai mengoceh pelan. Semua orang bilang anak ini anak anjing, Ustaz. Tapi dia nggak salah apa-apa. Farhan tersenyum. Lalu ia berkata, "Saya tidak percaya gosip. Saya percaya pada hati yang luka. Dan saya tahu, luka paling dalam seringkali disembunyikan di balik kebohongan kecil yang menyelamatkan." Santi menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, ia mulai membuka sedikit demi sedikit kebenaran yang telah lama ia kubur bersama pohon pisang di belakang rumah. Sejak kedatangan Ustaz Farhan, rumah Santi tidak lagi sesepi sebelumnya. Setiap sore, Ustaz muda itu datang membawa makanan atau perlengkapan bayi. Ia tak pernah bertanya macam-macam, hanya duduk tenang, membantu membersihkan rumah, atau sekadar mendengarkan ocehan bayi mungil yang kini mulai tertawa. Santi masih ragu. Hatinya masih penuh luka. Tapi sorot mata Farhan membuatnya perlahan percaya bahwa tidak semua lelaki diciptakan untuk menyakiti. Suatu malam, hujan kembali turun. Seolah mengulang malam sial itu. Angin berembus kencang, membuat dedaunan berdesir lirih. Di dalam rumah yang bocor atapnya, Farhan kembali bertamu. Kali ini, ia datang hanya dengan satu bekal, segelas air putih dan segumpal niat tulus. "Ibu Santi, kalau memang ibu siap, saya akan dengar semuanya. Apapun itu, saya tidak akan menghakimi." Santi memeluk bayinya, lalu menatap jendela. Pandangannya kosong. Lama ia diam. Nafasnya dalam. Hujan di luar seperti mengiringi kesaksian sunyi yang hendak ia lontarkan. Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi malam itu, saat aku pulang jualan, 2 orang menyeretku ke kebun belakang. Aku ditarik, dibanting, mulutku dibekap. Aku tidak bisa melihat wajah mereka. Air matanya jatuh, tangannya gemetar. Bayinya menggeliat di pelukannya, lalu tertidur kembali dalam dekapan penuh kesedihan. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku diam. Aku malu. Aku takut dikira cari perhatian. Maka, aku ciptakan cerita. Cerita tentang anjing hitam. Tentang mimpi aneh. Tentang pernikahan gaib.
Padahal, itu semua cuma bungkus, buat luka yang tidak pernah bisa kuobati. Farhan menunduk. Ia menggenggam tangannya. Tidak berkata apa-apa. Hanya diam, karena tahu, kadang diam adalah bentuk simpati paling tulus. Saat bayiku lahir, aku cuma ingin satu hal, jangan sampai dia tahu bahwa ia lahir dari peristiwa sekejam itu. Aku lebih rela dia tumbuh dengan cerita aneh, daripada tahu bahwa ibunya tidak sempat melawan. Lalu ia menatap Farhan. Wajahnya pasrah. Tapi di balik itu ada sorot kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ustaz, kalau nanti aku mati, tolong bilang ke anakku bahwa dia bukan kutukan. Dia bukan hasil dari dosa. Tapi dia cahaya kecil, yang lahir dari keberanian seorang ibu bertahan dalam gelap. Farhan terdiam, lalu mengangguk. Saya berjanji, Bu Santi, saya akan jaga anak ini. Saya akan rawat dia. Dan saya akan bimbing dia, agar jadi manusia yang jauh lebih mulia dari para pemangsa malam itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Santi melahirkan, ia tidur nyenyak. Meski hujan belum reda, hatinya mulai terasa hangat. Namun pagi harinya, berita menyebar cepat. Seorang warga desa sebelah tertangkap karena kasus pelecehan terhadap anak perempuan. Saat diperiksa polisi, ia mengaku pernah mencicipi wanita dari Jatirejo. Ia tak sebut nama, tapi ciri-cirinya terlalu cocok dengan Santi. Farhan menghubungi seorang kenalannya di kota. Kasus ini harus dibuka ulang. Tapi ia tahu, jalan menuju keadilan di kampung penuh liku dan jebakan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah perempuan miskin yang sudah lebih dulu dicap sebagai pelaku dosa. Namun Farhan tak gentar. Ia punya kebenaran di tangannya. Dan ia tahu, setiap anak yang lahir ke dunia berhak atas kehidupan yang bersih, bukan dari darah, tapi dari kasih sayang yang tak bersyarat. Hari-hari berikutnya, angin perubahan mulai berembus pelan di desa Jatirejo. Kabar tertangkapnya pelaku pemerkosaan dari desa sebelah menimbulkan kehebohan baru. Banyak warga yang sebelumnya membisu, kini mulai saling bertanya. Jangan-jangan Santi memang korban. Kalau benar itu pelakunya, berarti selama ini kita salah menuduh. Namun suara-suara itu hanya terdengar lirih, berbisik di sudut warung dan belakang rumah. Tak ada yang berani menyuarakan secara terang. Karena lebih mudah menyalahkan perempuan yang lemah, daripada mengakui kesalahan bersama. Ustaz Farhan terus mendampingi Santi. Ia mulai mendokumentasikan pengakuan Santi, menyimpan bukti, dan mencatat nama-nama yang mungkin terlibat. Ia tahu jalannya panjang. Tapi ia percaya, kebenaran tidak perlu berteriak. Ia akan menang dengan caranya sendiri. Sementara itu, kondisi Santi mulai memburuk. Tubuhnya lemah. Nafasnya pendek-pendek. Ia kerap batuk darah, meski tidak pernah mengeluh. Bayi kecilnya tumbuh sehat, lugu. Matanya jernih. Tapi tubuh Santi makin kurus, seperti bara yang perlahan padam. Suatu malam, Farhan datang dengan membawa kabar. Bu Santi, saya akan bawa kasus ini ke pengadilan. Saya akan dampingi sampai akhir. Saya sudah temui beberapa saksi, termasuk tetua pasar yang malam itu melihat dua lelaki mencurigakan mengikutimu. Santi tersenyum lemah. Tangannya menggenggam jari Farhan. Terima kasih, Ustaz, tapi mungkin saya tidak akan kuat sampai akhir. Farhan menggeleng. Jangan bicara begitu. Ibu harus kuat. Demi anak ini. Santi menatap bayinya. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya berkata pelan. Kalau nanti aku pergi, tolong. Jangan biarkan dia tahu cerita ini dari mulut orang. Biarkan ia tumbuh tanpa beban. Biarkan dia tahu bahwa ibunya kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena tidak pernah berhenti berdiri. Hujan kembali turun malam itu. Tapi tak seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini hujan terasa lebih lembut. Seolah langit sendiri turut menangis diam-diam. Di luar rumah, beberapa warga berdiri diam.
Diam-diam mereka mendengar percakapan Santi dan Farhan. Wajah mereka pucat. Mereka tahu mereka sudah terlalu jauh menuduh tanpa bukti. Dan kini, luka yang mereka torehkan sudah tak bisa ditarik kembali. Keesokan paginya, rumah Santi sepi. Ustaz Farhan datang lebih pagi dari biasanya. Ia mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Saat ia masuk, ia melihat Santi terbaring dengan senyum yang sangat tenang di wajahnya. Bayinya tertidur di sampingnya. Tapi napas Santi sudah berhenti sejak malam. Tidak ada jerit, tidak ada suara gaduh. Hanya diam dan ketenangan. Seolah Santi sudah menyelesaikan semua yang harus ia selesaikan di dunia ini. Farhan menunduk. Ia mengambil kain bersih, menutupi wajah Santi, dan menggendong bayinya perlahan. Hari itu, kabar kematian Santi menyebar. Banyak yang datang melayat. Tapi tak satu pun dari mereka berani menatap wajah Farhan. Karena mereka tahu yang dikubur bukan hanya tubuh, tapi juga rasa bersalah yang terlalu berat untuk diucapkan. 7 hari setelah kepergian Santi, suasana desa Jatirejo berubah senyap. Rumah-rumah yang dulu bersorak dengan cemoohan kini menunduk dalam sunyi. Beberapa warga datang ke rumah Ustaz Farhan, membawa beras, susu bayi, dan popok. Tapi tidak satu pun yang benar-benar bicara. Semua hanya meletakkan bantuan lalu pergi, seolah ingin menebus kesalahan, tanpa keberanian untuk meminta maaf. Bayi kecil Santi kini diasuh langsung oleh Farhan. Ia memberinya nama Rafiq, yang berarti sahabat sejati. Rafiq tumbuh cepat. Dalam usianya yang belum genap setahun, ia sudah bisa mengenali suara, tersenyum pada orang asing, dan menatap tajam seperti mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya. Farhan merawatnya sepenuh hati. Ia tidak hanya memberi makan, tapi juga mengusap kepalanya setiap malam dengan doa. Ya Allah, jadikan anak ini cahaya bagi yang gelap, penawar bagi yang luka, dan penghapus bagi aib yang bukan miliknya. Sementara itu, proses hukum terus berjalan. Kasus pemerkosaan yang menimpa Santi mulai dilirik oleh beberapa organisasi bantuan hukum di kota. Rekaman suara pengakuan Santi yang disimpan Farhan kini menjadi kunci. Polisi mulai mencocokkan jejak pelaku yang tertangkap di desa sebelah dengan ciri-ciri yang disebut Santi sebelum wafat. Beberapa saksi mulai bicara. Termasuk seorang pedagang pasar yang mengaku melihat 2 pria mencurigakan mengikuti Santi malam itu. Bahkan salah satu di antara mereka ternyata sempat kabur keluar kota setelah kabar kehamilan Santi merebak. Semua perlahan terungkap. Tapi yang membuat Farhan paling terpukul adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun warga Jatirejo yang datang membela Santi ketika masih hidup. Bahkan saat ia mengandung, melahirkan, hingga dikuburkan semua hanya diam. Dan kini, setelah semuanya terbongkar, rasa sesal mereka tak bisa menghapus luka yang terlanjur berdarah. Suatu hari, Farhan mengajak Rafiq ke belakang rumah Santi yang sudah ditinggalkan. Pohon pisang tua itu masih berdiri, daunnya bergoyang ditiup angin sore. Di bawahnya, Farhan menancapkan sebuah papan kecil bertuliskan, "Disinilah seorang ibu pernah memilih diam, demi menjaga martabat anaknya. Bukan karena takut, tapi karena terlalu kuat untuk melawan dengan kata-kata." Rafiq menatap papan itu, lalu tertawa kecil. Farhan tersenyum. Di hatinya, tumbuh keyakinan bahwa anak ini kelak akan membawa perubahan besar. Ia tidak akan tumbuh dengan aib, karena ia lahir bukan dari dosa, tapi dari keteguhan seorang ibu melindungi cahaya kecil di tengah gelapnya dunia. Dan di langit sore itu, awan bergeser perlahan. Seberkas cahaya turun dari celah langit, seolah Santi sedang tersenyum dari kejauhan, melihat anaknya tumbuh dalam pelukan yang penuh cinta, bukan prasangka. 5 tahun berlalu sejak kepergian Santi. Desa Jatirejo telah banyak berubah. Warung kopi yang dulu jadi tempat cemoohan kini hanya jadi tempat sunyi berbagi kabar sawah dan musim tanam. Tak ada lagi yang berani menyebut nama Santi dengan nada rendah. Karena semua tahu dosa mereka terlalu besar untuk ditebus dengan sekadar penyesalan. Rafiq tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lembut. Setiap pagi,
Ia belajar di madrasah kecil yang dibuka Ustaz Farhan di halaman belakang rumah. Setiap malam, ia tertidur dalam dekap doa, diiringi kisah tentang ibunya yang tak pernah menyerah, meski dunia menolaknya. Di antara teman-temannya, Rafiq dikenal sebagai anak yang suka membantu, tak pernah membalas ejekan, dan paling rajin menghafal. Tak satu pun dari mereka tahu cerita masa lalu ibunya. Karena Farhan tak pernah membiarkan stigma itu hidup. Ia tanamkan bahwa Rafiq adalah anak yang terlahir dari kasih, bukan dari aib. Namun bukan berarti luka itu benar-benar hilang. Setiap malam Jumat, Farhan mengajak Rafiq ziarah ke makam Santi. Di sana, di bawah pohon waru yang rimbun, mereka duduk diam, membaca surat Yasin dan doa. Tak ada air mata. Hanya keheningan yang dalam, seperti percakapan sunyi antara ibu dan anak yang dipisahkan dunia. Suatu malam, setelah membaca doa, Rafiq bertanya pelan, "Abi, kenapa semua orang di desa ini dulu nggak suka sama ibu?" Farhan menatap langit lama, lalu menjawab dengan suara tenang, "Karena kadang manusia lebih cepat menghakimi daripada memahami. Tapi yang terpenting, ibumu tetap menjaga harga dirinya sampai akhir. Dan kamu adalah bukti bahwa kebaikan bisa tumbuh bahkan dari tanah yang pernah diinjak-injak." Rafiq mengangguk. Ia belum sepenuhnya mengerti. Tapi di matanya, ada sinar tekad. Sinar yang sama seperti yang pernah terpancar dari mata Santi saat memeluknya di malam penuh derita itu. Waktu berjalan. Rafiq tumbuh besar. Masuk pesantren. Hafal Al-Quran. Ia tak pernah malu dengan masa lalunya. Karena ia tahu, kebenaran tak butuh pembelaan dari manusia. Cukuplah Allah yang tahu, siapa yang benar, siapa yang salah. Dan desa Jatirejo pelan-pelan belajar bahwa tak semua suara layak dipercayai, bahwa perempuan bukan tempat menaruh aib, dan bahwa seorang anak bukanlah penanggung dosa, melainkan titipan suci yang harus dijaga. Di ujung senja, di bawah cahaya jingga yang merayap pelan, Farhan berdiri di depan kelas madrasah. Rafiq duduk di barisan paling depan, membuka kitab, membaca dengan suara jernih. Dan di sanubari Farhan, ia tahu, Santi tidak benar-benar pergi. Ia hidup di dalam cahaya kecil yang kini menerangi jalan orang-orang yang dulu memadamkannya. Sahabat jendela tetangga yang dirahmati Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa aib yang sesungguhnya bukanlah terletak pada tubuh yang ternoda, tapi pada hati yang mudah menghakimi tanpa mengetahui kebenaran. Santi bukanlah wanita hina, tapi seorang ibu yang rela dihancurkan demi melindungi anaknya dari kebencian dunia. Dan Rafiq adalah bukti bahwa kemuliaan tidak ditentukan dari siapa ayahnya, melainkan dari seberapa kuat ia tumbuh dengan cinta dan kejujuran. Jangan pernah mencemooh seseorang hanya karena kita merasa lebih bersih. Karena bisa jadi, dalam diamnya, ia jauh lebih mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Semoga kita semua dijauhkan dari hati yang tergesa-gesa dalam menuduh, dan diberi kelembutan untuk mendengar sebelum menghukum. Dan semoga kita menjadi umat yang lebih pandai menjaga lisan, serta lebih berani membela yang benar walau harus berdiri sendirian. Amin ya Rabbal Alamin.